Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'duh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, di kesempatan yang insya Allah semua dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, yang insya Allah semua ada dalam kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih bisa merasakan nafas, kita bisa masih merasakan mata yang berkedip, kita bisa merasakan nikmatnya berbicara, nikmatnya berjalan, nikmatnya menggenggam, dan lain sebagainya. Syukur alhamdulillah kita ucapkan dengan lisan ini, kita praktekkan dalam kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah hari ini kita berupaya untuk meningkatkan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk meningkatkan iman kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan thalabul ilmi. Karena sejatinya ruh harus dicas, pikiran harus dipenuhi haknya pula, sehingga insya Allah mudah-mudahan kita semakin merasakan nikmatnya berada di dalam iman, nikmatnya berada di dalam Islam, dan kita pun pada akhirnya akan mensyukuri iman Islam kita ini sebagai anugerah terbesar, sehingga tidak mensia-siakannya. Akhwati fillah rahimakumullah, di masa pandemi COVID-19 ini, thalabul ilmi mendapat banyak sekali gangguan. Ya, yang pertama kali bahkan sampai saat ini terhantam oleh badai pandemi adalah thalabul ilmi. Tapi insya Allah semua ada hikmahnya. Jiwa-jiwa yang mulai merasakan kering, fikir, hati, ruh yang mulai merasakan kelaparan, mereka meronta, memanggil, ya, sehingga apa yang harus dilakukan? Ya, maka kembali back to ngaji, ya. Mari kita duduk thalabul ilmi, mari kita duduk mendengarkan, ya, sedikit barangkali pengingat, tazkirah dari guru-guru kita, dari teman kita. Dalam kesempatan hari ini, Allah subhanahu wa ta'ala melalui wasilah teman-teman semua yang hadir memberikan amanah kepada saya untuk menyampaikan sedikit sesuatu yang mudah-mudahan bisa menjadi makanan untuk ruh dan spiritual kita, sehingga kita lebih dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Akhwati fillah rahimakumullah, jika perasaan tadi, ya, sudah kita rasakan, ya, maka yang pertama kita perlu siapkan adalah mental, ya, bahwa mental seorang muslim itu berbeda dengan muslim yang musiman. Jadi ada muslim musiman,
ya. Ada musliman, ada muslim sebenarnya, ya. Kita termasuk yang mana? Kalau kita termasuk musliman, berarti kita ngajinya itu kalau musimnya ngaji, ya. Ada covid, nggak musim ngaji, dah tinggalkan pengajian, tinggalkan thalabul ilmi. Itu musiman, ya. Sekarang musimnya syar'i, oke, ya, maka syar'i semua. Dulu ketika syar'i belum musim, ya, orang yang pakai kerudung lebar itu akan menjadi sangat aneh, asing, ya. Dan sudah dipastikan dia adalah santri tulen yang ngaji Al-Quran, sangat agamis di rumahnya. Tapi sekarang orang memakai jilbab syar'i belum tentu kesehariannya menutup aurat dengan sempurna. Ini hati-hati, ya. Musliman. Di muslim yang menggunakan identitas cover, ya, sebagai seorang muslim, tapi hanya mengikuti tren saja, mengikuti musim saja. Mudah-mudahan kita tidak termasuk yang seperti itu. Kemudian musliman. Nah, ini musliman, ya. Ada misalnya kalau kita bilang rumah-rumahan, itu rumah beneran bukan, ya. Kemudian ada ini misalnya kue-kuehan, ya. Jadi bukan kue beneran. Hati-hati. Naudzubillah juga kalau kita ternyata bukan muslim beneran, tapi musliman. Muslim yang pura-pura sebagai seorang muslim. Hati kita menolak Allah, hati kita menolak Rasulullah, hati kita tidak nyaman dengan syariat Islam, ya. Tapi karena lingkungan kah, karena teman kah, karena pasangan kita kah, ya, kita berusaha menjadi seperti muslim padahal hati kita mengingkari, ya. Naudzubillah min dzalik. Kemudian ada muslim mukminan. Nah, ini muslim yang sebenarnya, muslim yang beriman, ya, dibuktikan dengan amal perbuatan, ya. Diawali tentunya dengan keyakinan yang mantap dalam hati, i'tiqadun bil qalbi, kemudian al-iqrar bil lisan, dia ikrarkan juga dengan lisan, ya. Dia mengajak kepada kebaikan, lisannya senantiasa berzikir, mengingat Allah, berbicara yang baik, tidak menyakiti orang lain, ya. Dia membuktikan itu semua dalam lisannya. Kemudian juga diiringi dengan perbuatan, ya. Nah, ini muslim mukminan. Inilah yang diharapkan oleh kita. Walaupun di musim Covid, di musim corona, di musim apapun nanti, ya, yang kita tidak tahu Allah akan uji apa lagi kita dengan ini, ya. Baik itu awalnya diciptakan, baik itu awalnya merupakan manuver, ya. Tapi kalau kita memegang prinsip muslim mukminan, ya, semangat iman ini akan senantiasa dibawa kemana saja, ya. Bukan lingkungan gitu yang menjadi faktor penguatnya, bukan tren, ya, tetapi dirinya, seluruh jiwa raganya telah tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa taala, telah bangga terhadap Islam, ya. Dimanapun dia selalu mengambil kesempatan, peluang yang bisa dia lakukan. Sekarang tidak bisa datang ke majelis taklim, maka dia membuat sebuah acara yang mudah-mudahan dirasa bermanfaat untuk banyak orang. Dia tidak bisa membaca buku sendiri, dia mendengarkan ceramah, ya, di YouTube, di apapun itu, mendengarkan yang baik-baik, ya. Dia memaksimalkan misalnya
perbuatan baiknya, amar ma'ruf nahi mungkarnya di keluarga, karena memang sekarang musimnya WFH ya. Bagaimana membangun pondasi keluarga dengan kokoh, bagaimana membangun ya hubungan emosional yang lebih dekat dengan anak-anak, dengan pasangan. Insya Allah banyak hikmah ya. Orang lain membuat rencana menonaktifkan pendidikan dan masjid, tetapi ingat, Allah sebaik-baik pembuat rencana. Wa makaru wa makarallah ya. Dan siapakah yang lebih baik? Mereka membuat makar, tapi ingat ya, wallahu khairul makirin. Allah sebaik-baik pembuat makar. Mereka merencanakan hancurnya pendidikan. Insya Allah kita ya, para ummahat, para bunda, para istri, para teteh, para eneng adalah calon madrasatul ula, calon sekolah pertama anak-anak kita. Sentuhan bunda, sentuhan seorang perempuan dalam mendidik, insya Allah ya, adalah sentuhan yang baik, yang menyerap dan juga berbekas ya. Silahkan gembleng adik-adik kita, generasi kita di rumah ya, dengan pendidikan terbaik, karena antunnas kalian adalah guru terbaik pula. Dan itu jelas disampaikan ya oleh para ulama terdahulu, oleh Rasulullah SAW, bahwa seorang ibu adalah madrasah al-ula, madrasah pertama untuk generasinya. Maka berbahagialah bunda, insya Allah banyak hikmah yang mudah-mudahan lahir generasi yang kuat. Mudah-mudahan ya, bagi yang belum memiliki keturunan, lahir pemimpin-pemimpin ya, pasangan-pasangan antuna, pasangan-pasangan kalian, pemimpin-pemimpin yang tangguh ya, karena gemblengan yang ada di dalam rumah. Barangkali itu saja dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika ada yang akan ditanyakan, insya Allah dengan senang hati, apapun itu permasalahannya, insya Allah akan berusaha kami tanggapi ya. Barakallahu fikum. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahu ya'khudhu bi aidina ila ma fihi khairul lil islami wal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.